Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran IPS kelas 6, yaitu di pertemuan ke-8 semester 2. Nah, untuk pertemuan ke-8 ini kita akan membahas bab 4, yaitu tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan dan upaya membangun kehidupan bangsa yang sejahtera. Semoga di pertemuan ke-8 ini kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajar di rumah meskipun tidak bertatap muka bersama Bapak. Oke anak-anak, untuk pertemuan ke-8 ini Bapak akan membahas secara singkat ya. Detailnya saja itu ada di buku nanti. Yang pertama adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Nah, di sini ada pembentukan BPUPKI ya. Nah, tanggal berdirinya yaitu 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketuanya adalah R.V. Suroso. Nah, tujuannya yaitu untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan dalam membentuk negara Indonesia merdeka. Nah, itu adalah pembahasan pembentukan BPUPKI ya. Yang keduanya adalah sidang BPUPKI. Nah, sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dan sidang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Tokoh yang mengusulkan rancangan dasar negara adalah Muhammad Jamin, Supomo, dan Soekarno. Nah, itu pembahasan tentang sidang BPUPKI ya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga adalah Panitia 9. Nah, Panitia 9 ini adalah merumuskan Piagam Jakarta atau Jakarta Center yang berisi tentang yang pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelimanya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah tugas-tugas dari Panitia 9 ya, merumuskan Piagam Jakarta. Yang selanjutnya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat sebagai PPKI. PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya adalah Soekarno, wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta, dan tugasnya adalah menetapkan dan mengesahkan rancangan dasar negara yang telah dibuat oleh BPUPKI. Nah, itu adalah anak-anak adalah pembahasan tentang Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan singkatannya BPUPKI ya. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok ya. Nah, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda yang mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu. Mereka dibawa ke Rengas Dengklok ya. Itu adalah sejarah singkat ya dulunya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas yaitu adalah tujuan. Ya. Tujuannya adalah untuk menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang sehingga mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Nah, itu tujuannya Soekarno dan Muhammad Hatta diculik ya, agar mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin ya. Nanti di pinggirnya Bapak kasih gambar, ini adalah rumah yang berada di Rengas Dengklok zaman dahulu ya, seperti itu bentuknya. Cara singkat di buku juga ada ya, di buku IPS juga ada. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan naskah proklamasi ya. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksmana Tadasi Maeda di Jakarta. Kalimat pertama naskah proklamasi diusulkan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat keduanya diusulkan oleh Muhammad Hatta. Nah, naskah proklamasi ditulis dengan tangan oleh Soekarno di secarik kertas. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Malik. Nah, naskah proklamasi didatangi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu adalah tentang penyusunan naskah proklamasi. Ya. Nanti Bapak di pinggirnya ada contohnya seperti itu. Itu adalah tulisan Soekarno di sekertas ya, sekertas, cari kertas, itu adalah contohnya. Mungkin kalian juga sudah tahu, di buku juga ada ya, di buku IPS juga ada. Nah anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah itu Bapak kasih gambar Soekarno ya,
yang mempersiapkan atau yang sedang membaca teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10.30 pagi. Nah, pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta dan para tokoh nasional. Nah, setelah teks proklamasi dibacakan, diadakan upacara pengibaran bendera merah putih. Nah, berita proklamasi tersebar ke seluruh Indonesia dalam waktu singkat. Nah, mungkin anak-anak itu beberapa pembahasan tentang peristiwa proklamasi ya di masa dulu. Nah, Bapak pembahasannya singkat saja, nanti kalian boleh baca-baca di buku supaya atau agar lebih jelas. Nah, anak-anak untuk pertemuan minggu ini atau minggu ke-8 ini atau pertemuan ke-8 ini Bapak hanya membahas singkat saja ya, dan tidak ada tugas. Mungkin nanti kalian tugasnya hanya membaca di rumah ya, membaca yang lebih jelasnya lagi. Semoga apa yang Bapak sampaikan atau apa yang Bapak jelaskan kalian dapat mengerti tentang peristiwa proklamasi zaman dulu ya, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih anak-anak, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.